Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun curah hujan masih tinggi, tapi gak ada salahnya nih kalau kita tetap mencicipi vitamin C, alias main-main ke pantai fams. Mumpung sebagian masih pada libur sekolah kan? Yang penting, lihat-lihat kondisi aja deh. Kalau kondisi angin lagi kenceng banget, mendingan nahan diri dulu deh sampai reda. Alright, memang nih, belum terlambat kalau mau bikin suasana seru-seruan di musim liburan ini fams. Apalagi kalau sambil main water sport rame-rame. Vitamin C alias suasana pantai memang selalu menjadi pilihan, apalagi kalau cuaca pas lagi mendukung fams. Wahana yang satu ini contohnya nih, Banana Boat. Biarpun ini permainan klasik, tapi tetap peminatnya gak pernah sepi. Lokasi kita sekarang berada di Pantai Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Air lautnya, wah pas banget nih, lagi bening nih fams. Basah-basahan juga puas nih. Saat naik banana boat, kita bakal melihat keindahan dari Pulau Gili Ketapang, lengkap dengan kapal-kapal nelayan yang bersandar di bibir pantai. Duh, indahnya nggak ketulungan deh fams. Apalagi di sini ombaknya nggak terlalu besar, jadi cocok banget nih untuk main water sport. Kalau sampai terjatuh juga, ini gak usah khawatir, tinggal lepasin aja di pegangannya. Karena disitulah letak keseruannya. Kondisi perairan yang tenang di pagi hari juga jadi faktor pendukung nih untuk kegiatan wisata air di Gili Ketapang fams, termasuk juga rolling donut. Pasti pernah lihat kan ya? Perahu karet yang bentuknya menyerupai kue donat, terus ditarik speedboat dengan kecepatan tinggi. Ketika ditarik sambil ngebut, talinya sesekali diulur, biar merasakan sensasi melaju dengan zigzag, serta berputar-putar di permukaan air. Wahana ini dapat digunakan maksimal sebanyak 5 orang fans. Buat yang bareng rombongan teman, sebaiknya jangan sampai mabok ya. Pasti bisa dibully sampai setahun tuh kalau mabok di depan teman-teman. Lagian, masa main ginian aja mabok sih? Kan justru mau cari adrenalin ya. Keindahan bawah laut Gili Ketapang ini juga nggak boleh dilewatkan fams. Kalau mau snorkeling, lihat terumbu karang dan ikan-ikan, di sini juga nggak kalah seru. Oh iya, wisata pantai ini ternyata bisa meningkatkan produksi hormon yang memicu rasa bahagia. Kan udah jelas nih, segala macam penyakit, obatnya adalah hati yang tenang dan senang. Air laut yang kaya mineral sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, serta meringankan gangguan saluran pernafasan. Cuma, ya gitu deh. Kondisi laut memang tergantung cuaca. Kalau lagi musim hujan, udah pasti nih airnya keruh. Terus gelombangnya juga tinggi. Untungnya pas cuaca lagi bersahabat nih. Jadi terumbu karang dan ikan-ikannya ini terlihat jelas. Beberapa spot snorkeling di Gili Ketapang ini, kedalamannya pun kurang lebih ini hanya 2 meteran. Kalau mau foto-foto di dalam air pun juga bisa fams. Bagi yang kesulitan untuk menyelam, akan dibantu sama teman-teman pemandu di sini, biar lebih mudah masuk ke bawah permukaan. Tapi ingat ya fams, jangan nyentuh terumbu karang, apalagi sampai merusaknya. Soalnya kalau udah rusak, numbuhnya, lama banget fams. Ingat nih, dimanapun berada, kondisi lingkungan mesti tetap terjaga. Kalau udah musim liburan, Pulau Gili Ketapang ini bakalan penuh dengan para wisatawan. Memang deh ya, Gili Ketapang ini merupakan salah satu spot pantai terbaik yang ada di Pulau Jawa. Fams, bersantai di pasir pantai ini juga cukup untuk menikmati vitamin C. Meski cuaca panas, jadi gak berasa karena hembusan angin laut tuh. Kuncinya memang faktor kebersihan fams. Kalau lokasi yang kita datangi ini terawat dan terjaga kebersihannya, pasti kita semua bakal bisa menikmati destinasi wisatanya sampai kapanpun juga. Pulau Gili Ketapang yang berada di Selat Madura, tepatnya di utara Probolinggo, Jawa Timur, hanya memiliki luas sekitar 68 hektar. Tapi keindahannya ini boleh diadu nih dengan Gili yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Fams, perahu memang menjadi jantung utama di Gili Ketapang ini karena digunakan sebagai mata pencarian untuk nelayan, transportasi, maupun jasa wisata. Makanya nggak heran, Fams, di tiap sudut pulau ini pasti terlihat perahu-perahu yang bersandar dengan berbagai ukuran. Kalau dari Pelabuhan Probolinggo, Fams, jarak ke sini hanya memakan waktu 30 menit aja. Kebanyakan yang datang ini memang untuk berwisata. Dulunya, Gili Ketapang hanya memiliki satu dermaga yang sekarang disebut dermaga lama. Selain membawa penumpang, dermaga ini juga dijadikan tempat masukan bahan-bahan pokok untuk masyarakat Gili Ketapang. Karena gak ada lahan pertanian atau perkebunan, masyarakat setempat harus mengambil bahan pokok dari Probolinggo. Kalau untuk angkutan lokal, di sini menggunakan becak motor, Fams. Meski pulau kecil, tapi rasanya kalau jalan kaki lumayan capek. Begitu juga kendaraan pribadi masyarakat setempat. Sedangkan BBM-nya ini juga disuplai dari Probolinggo. Nah, kalau yang ini, dermaga barunya nih, Fams. Dermaga ini dijadikan untuk kapal-kapal nelayan, memuat perbekalan sebelum dan setelah melaut. Dermaga ini juga diperuntukkan untuk kapal-kapal besar, karena tiap minggu terdapat kapal feri besar yang singgah sebelum ke Madura atau Probolinggo. Faktor ini juga nih yang membuat masyarakat Gili Ketapang banyak menggunakan bahasa atau logat Madura, karena letaknya di antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Karena kurangnya lahan, pulau ini termasuk padat penduduk, Fams. Anak-anak di Gili Ketapang ini banyak memanfaatkan pantai sebagai tempat bermain mereka. Meski terkendala lokasi, tapi keceriaan dan keseruan tetap terlihat dari wajah mereka. Nah, saking minimnya lahan untuk tanaman nih, daun untuk makan kambing aja juga susah, Fams. Padahal di sini banyak banget nih kambingnya, tapi pada kurus-kurus. Ini karena kambing-kambing ini memang susah menemukan makanan yang layak. Oh iya, Fams, mata pencarian utama masyarakat Gili Ketapang adalah nelayan. Bahkan perairan Gili Ketapang memang dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Namanya juga nelayan. Senjata utamanya ya udah pasti jala ya, Fams. Tapi by the way, jala ini juga mempunyai batas pemakaian, terutama kalau udah berlumut, akan sulit digunakan. Makanya para nelayan di sini ketika jalannya udah berlumut akan dijemur di pinggir pantai agar lumut-lumutnya ini terbawa ombak. Terus kira-kira ikan apa ya yang paling sering dijumpai di Gili Ketapang ya, Fams? Nah, ini dia nih, primadona Gili Ketapang, Fams. Ikan kerapu. Gili Ketapang ini memang salah satu sentra budidaya ikan kerapu, Fams. Keramba kerapu di Gili Ketapang terbagi dua, ada di bagian barat dan timur pulau. Mau tahu banyaknya? Ada 100 lebih keramba apung ini, Fams. Mantul kan? Faktor perairan di Gili Ketapang yang arusnya nggak deras, ini memang cocok nih untuk membudidayakan ikan laut. Tiap kotak keramba menentukan umur dari ikan kerapunya. Jadi, biar nggak kecampur dengan kerapu yang siap panen. Kerapu yang dipanen ini harus berukuran sekitar 1 kilo, Fams. Tergantung permintaan pasar sih sebenarnya. Tapi kan, kalau 1 kilo, daging ikannya juga udah banyak tuh. Sekali panen, bisa mencapai 6 hingga 7 kuintal. Panennya dilakukan di pagi hari, saat para pembeli ini udah menunggu di Pelabuhan Probolinggo. Nanti dari sini bakal didistribusikan nih ke restoran ataupun warung makan. Ada juga yang dijual untuk dikirimkan ke Bali dan Surabaya. Kerapu-kerapu ini juga bisa dipanen tiap harinya, tergantung kelayakan berat, serta permintaan dari pembeli. Kapal yang digunakan untuk memanen mempunyai model sendiri, Fams. Terdapat kotak-kotak kosong di tengah kapalnya. Fungsinya untuk diisi air dan tempat kerapu untuk dipindahkan dari keramba. Ngisi airnya juga nggak usah repot-repot, karena tiap kotak ini udah dibuatkan saluran air yang berfungsi sebagai masuknya air laut. Saat mau panen atau ketika sudah bersandar di keramba, barulah semua dibuka satu persatu, Fams. Lalu ditambahkan juga nih dengan pipa ini nih, Fams. Mereka menyebutnya dengan alpin, yang berfungsi sebagai sirkulasi pembuangan air dan kotoran dari ikan kerapunya. Kalau mereka sih jelas gak takut tenggelam, Fams. Namanya juga nelayan, sehari-hari hidupnya di laut. Ikan-ikan kerapu di sini diberi pakan ikan benggol, alias ikan kembung untuk sebutan warga setempat. Kalau udah dikasih pakan, wih, kelihatan deh banyaknya.
Kerapu yang masih kecil-kecil juga dicuci dengan air bersih loh fams. Tujuannya supaya ikan kerapu kecil ini nggak terkena virus atau bakteri yang dapat merusak ekosistem di keramba. Keramba-keramba yang baru dibikin atau siap pakai langsung ditarik ke lokasi keramba yang masih kosong atau bersebelahan dengan pemiliknya. Unik kan? Jarang banget nih pasti lihat cara bawa kerambanya. Jadi kamu gak penasaran lagi kan kenapa bisa ada keramba di laut? Hehehe. Kedalaman keramba-keramba ini kurang lebih 2-3 meter aja fams, dengan menggunakan jala sebagai dasarnya. Meski banyak masyarakatnya yang memiliki keramba masing-masing, ternyata masih ada loh faktor gangguan ini fams. Tetap aja nih, masih ada aja yang kemalingan kerapunya. Biasanya dicuri dari atas saat malam hari. Atau ada juga nih yang merusak jala langsung dari air. Makanya fams, keramba di Gili Ketapang ini juga sempat dikasih alarm yang menggunakan tenaga matahari. Karena alat ini cukup berpengaruh nih untuk menjaga keamanan. Selain bunyi alarm, pada malam hari ini juga akan mengeluarkan cahaya dari lampu-lampu kalau ada orang yang iseng di keramba. Jadi, mesin ini menggunakan sistem infrared gitu fams. Sebenarnya keren juga sih ya kalau udah berjalan. Sayangnya masih prototipe nih atau uji coba. Terus unitnya ini juga cuma ada 2. Itu pun udah rusak karena diterjang ombak laut. Kita doakan aja ya, semoga alatnya segera di-upgrade dengan sistem yang lebih mumpuni. Abis lihat budidaya, gak lengkap rasanya nih kalau kita nggak kulineran ikan. Biar komplit fams. Hehehe. Apalagi kita bisa memilih ikan-ikannya dan proses pembakarannya langsung. Kebayang gak tuh aromanya nih? Saya aja ngiler fams. Apa kabar teman-teman kita yang ada di lokasi ya? Memang kenikmatan seafood ini nggak bisa dipungkiri lah ya. Apalagi seafood, banyak kandungan yang bermanfaat, seperti omega 3 yang baik untuk perkembangan otak, serta asam lemak sehat, yang berguna untuk kesehatan jantung dan mengurangi resiko kanker. Karena abis lihat budidaya kerapu, tentu yang disantap ini kerapu juga fams. Ikan kerapu ini juga banyak mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat sebagai zat pembangun jaringan, menangkal radikal bebas, serta meningkatkan imunitas tubuh. Gak heran fams, kalau kerapu ini menjadi daya tarik warung-warung seafood, karena permintaannya selalu banyak di tiap daerah. Di warung ini juga menyediakan berbagai macam bumbu serta sambal. Mau sambal tomat, sambal terasi, sambal rica-rica, atau sambal dabu-dabu, tinggal request aja fams. Bumbunya bisa madu dan original, atau bawang putih aja. Dua-duanya lezat pastinya. Tinggal disesuaikan aja nih dengan lidah kamu fams. Jadi fams, di daerah Probolinggo, tepatnya ke arah Situbondo Jawa Timur, terdapat sentra sajian ikan segar di sepanjang jalan. Lokasinya memang pas sebagai jalur Pantura Jawa Timur yang ingin menuju ke Banyuwangi. Cocok nih buat yang beristirahat dulu sambil menikmati sajian seafood yang segar. Udah gitu nih fams, di sini ada lebih dari 50 warung ikan bakar dan asap. Untuk harga jual relatif murah, jadi nggak usah takut nih untuk ditembak harga. Pokoknya nih fams, kalau lagi melintas, wajib mampir dan cobain nih masakan seafood bakar dan asap di sini. Namun beberapa hari yang lalu, sekitar akhir tahun 2022, telah terjadi musibah yang menimpa Pulau Gili Ketapang fams. Perairan Laut Jawa yang bergejolak akibat cuaca buruk membuat beberapa rumah penduduk ini menjadi rusak diterjang ombak besar. Perahu-perahu yang menjadi alat mata pencarian masyarakat Gili Ketapang juga banyak yang rusak parah. Kita doakan ya fams, semoga kondisi ini tidak berlangsung lama, agar masyarakat Gili Ketapang bisa bangkit kembali setelah kejadian ini. Amin. Wait, jangan kemana-mana dulu ya fams. Urusan kita belum selesai. Maksudnya liburan kita belum selesai. Masih ada lagi nih sajian vitamin C yang pasti bikin seger di pagi hari. Just stay tune in Ragam Indonesia. Kita jalan-jalan ke wilayah Singaraja, Provinsi Bali. Banyak aktivitas yang bisa kita eksplor di sini fams. Just langsung kita mainkan yang satu ini. Untuk bermain parasailing, pertama kita pakai dulu nih alat safety-nya. Lalu, perhatikan baik-baik arahan dari instruktur.
Kalau instruktur mengangkat bendera biru, tandanya pemain ini harus menarik tali yang ada di sebelah kanan. Kalau bendera merah, tarik tali yang di sebelah kiri. Parasailing ini dapat menampung beban hingga 80 kg. Jadi buat yang lebih dari 80 kilo, waduh, mohon maaf ya fams. Ya, saya nggak bisa ikutan deh. Oke, langsung main aja fams. 3, 2, 1, go! Wih, berasa terbang kayak burung ya. Nikmatin pemandangan juga lebih puas, fams. Gimana nggak puas? Tinggal pakai parasut, terus ditarik pakai speedboat. Gak perlu bingung lagi di atas, fams, karena para instruktur di bawah akan saling bekerja sama. Yang satu sebagai pemegang bendera bertugas untuk membaca arah angin, kemudian memberi aba-aba melalui bendera. Kemudian yang satu lagi nih menyampaikan kepada pemain melalui pengeras suara. Gimana? Seru ya di atas? Lanjut fams, yang satu ini namanya Flying Fish. Karena bentuk perahunya kayak ikan terbang. Cara mainnya kurang lebih ya sama lah kayak Rolling Donut tadi, yaitu ditarik dengan speedboat. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang yang akan ditemani 1 orang pemandu. Ada juga nih permainan yang bikin kita jadi kayak Iron Man, namanya flyboarding. Cara kerjanya, pemain akan menggunakan sepatu jet khusus yang terhubung dengan jet ski. Selang air ini akan menyalurkan dorongan ke bawah sepatu yang membuat penggunanya terbang sampai 10 meter. Permainan ini murni mengandalkan keseimbangan tubuh fams, di mana pundak, punggung, dan kaki harus selaras agar stabil di udara. Kalau udah puas main, gak perlu pusing atau bingung fams. Di area Krishna Osea Park ini, ada juga nih restorannya. Menunya variatif, mulai dari yang western sampai hidangan ala Indonesia. Tinggal cocokin aja nih dengan selera kamu. Gimana fams? Sedap kan main-main di sini? Cus lah, meluncur kita! Mumpung lagi di Bali ya fams, sekalian lah kita nikmatin pantainya. Joy kasih rekomendasi nih ya, pantai yang berlokasi di Ungasan, Kuta Selatan, namanya Melasti Beach. Pantainya tersembunyi di bagian Bali Selatan, karena lokasinya berada di balik Bukit Kapur yang menjulang tinggi. Melasti Beach merupakan salah satu destinasi wisata pantai pasir putih. Untuk menuju ke sini nih fams, hanya memakan waktu 30 menit dari Bandara Ngurah Rai. Selain pantai, ada juga nih Taman Angsoka, yaitu taman yang terinspirasi oleh kisah pewayangan Ramayana. Enaknya di Melasti Beach ini nih fams, selain karena masih lumayan baru, pengunjungnya juga belum terlalu ramai. Jadi bisa tenang nih, nikmatin suara ombak laut dan angin santai. Saik! Buat yang pengen kulineran, di sekitar Melasti Beach ini terdapat beberapa beach club yang menyuguhkan menu istimewa. Seperti Maino Beach Club ini fams, yang dapat memuat 210 orang pengunjung. Beach club ini punya konsep family friendly, yang santai dengan view yang dimiliki. Buka dari jam 12 siang hingga jam 8 malam, dari view kapal sebagai ikon utamanya, hingga kolam renang dan akses ke pantai Melasti. Untuk tempat duduk atau mejanya, ini memiliki harga masing-masing fams, seperti sofa, daybed, dan bungalow. Untuk menu pembukanya, ada chicken tikka tacos dan pizza seafood marinara. Wah, ini cocok nih buat makan rame-rame. Nah, untuk makanan beratnya, wajib cobain spaghetti pesto ini fams. Tapi kalau mau menu yang lain, masih ada nih menu-menu western dan menu Nusantara. Termasuk minumannya juga lucu-lucu nih fams, mendukung banget sama suasananya kan? Puas seru-seruan, saatnya kita menuju salah satu penginapan yang konsepnya mirip banget kayak Pantai Amalfi di Italia. Berasa banget kan fams, kayak di wilayah Mediterania.
Berada di Kuta Selatan, Kelurahan Pecatu, Kabupaten Badung, penginapan ini memiliki ruangan dengan tipe 2 lantai. Wait, jangan kaget sama harganya, fams. Ternyata tempat ini dibanderol dengan harga di bawah Rp500.000. Harganya murah, tapi tempatnya gak murahan. Saik! Tiap kamar di tempat ini dibuat dengan bentuk unik dari sejumlah bahan kayu. Sementara bagian dalam kamar tampil dengan nuansa dominan putih. Tapi sebenarnya ini konsepnya apa sih? Kayaknya tiap ada spot penginapan warna putih, selalu kita ngecapnya Mediterania atau Santorini atau apalah gitulah ya. Padahal konsep warna putih kan di semua tempat ada ya. Nah, gimana nih Pak Yudi? Sebenarnya konsepnya apa nih Pak? Sebenarnya ini mix gado-gado semuanya. Campur, ada yang ala Spanyolan, ala daerah-daerah pinggirannya Brasilia, atau bahkan saya jalan-jalan sampai Afrika pun konsepnya kira-kira seperti ini. Tuh kan, ternyata kata Pak Yudi, konsepnya campuran fams. Jadi nggak identik ke satu tempat tertentu. Buat kita mah, yang penting betah bisa istirahat, ya nggak? Apalagi lokasinya memang lumayan cukup luas dengan harga yang terjangkau. Pada bagian depan, terdapat kolam renang yang langsung menghadap pemandangan. Bahkan kalau mau coba makan siang dengan menu terapung, bisa juga kok kalian coba. Terakhir, silakan menikmati beragam menu kuliner dengan konsep internasional. Gimana fams? Liburan seru, tapi budgetnya gak bikin menggerutu. Cus lah kita! Yang doyan seafood, ayo merapat! Ngiler gak nih? Pagi-pagi udah disajikan olahan yang rame kayak gini. Ada ikan, cumi, udang, kerang, dan scallop. Semuanya serba enak. Kalau biasanya makan seafood di Bali, selalu mengarah ke tempat sejuta umat. Mulai sekarang, kamu udah punya alternatif ini, fams. Rasanya gak kalah enak. Dan yang paling penting, harganya murah, fams. Tuh, porsinya juga banyak kan? Lokasinya berada di Pasar Ikan Kedonangan, Kabupaten Badung. Di sini memang aslinya merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai hasil tangkapan laut. Pastinya yang masih segar ya, fams. Karena semuanya langsung diterima dari nelayan yang melaut dan bersandar di pantai yang ada di depan pasar. Mau cari apa? Ikan, cumi, kerang, atau udang? Pasti ada, fams. Asal jangan nyari kapal selam aja ya. Kalau belum puas atau belum ketemu bahan seafoodnya, jangan khawatir. Transaksi jual belinya gak cuma di pinggir pantai aja nih, fams. Masih banyak lagi pilihan di dalam pasarnya. Untuk harganya cukup bervariasi. Bahkan cuma beti alias beda tipis dengan yang dijual di pinggir pantai. Apalagi judulnya pasar tradisional. Masih bisa nawar dong pastinya. Tinggal pintar-pintar kita aja nih nawarnya, fams. Tapi jangan Afgan ya. Sadis maksudnya. Nah, Joy kasih bocoran nih, fams. Untuk harga ikan, kerang, udang, dan cumi, per kilonya mulai dari Rp30.000. Tapi semua tergantung jenisnya. Karena beda jenis, beda harga juga, fams. Kalau udahan belanjanya, gak usah ribet nih, fams, mikirin masaknya. Di sekitar Pasar Kedonganan juga terdapat nih warung-warung yang menawarkan jasa memasak. Biayanya juga santuy banget deh. Jasa bakar hanya Rp50.000 per kilo, sedangkan jasa goreng Rp40.000 per kilo. Yang jadi idola di sini nih, fams, adalah menu bakar-bakarannya, fams. Tahu nggak kenapa? Karena saat dibakar, aroma bumbunya jadi wangi. Itu cacing di perut pasti langsung nyanyi tuh, fams. Proses masaknya rata-rata kurang lebih 30 menit. Tapi tergantung banyaknya bawaan kalian ya. Kita lihat ya berapa bakal harga total semua harganya. Berapa semua totalnya beli? Untuk makannya 50.000, untuk masaknya 40.000, segar. 90.000. Itu sudah sama nasi dua? Nasinya di sebelah mana? Oh, nasinya pesan di sebelah sana beda? Oke, kita bayar sekarang. Nah, buat kalian semua yang lagi ke Bali, wajib banget buat makan di sini. Kalian bisa beli seafoodnya di sebelah sana, di pasarnya, dan kalian bisa bawa ke sini. Worth it banget. Asli, fams, rasanya boleh diadu deh sama seafood yang udah terkenal itu.
Tapi pada akhirnya, semua balik lagi ke kamu nih fams. Mau murah plus belanja-belanja dulu ke pasar, tinggal ke pasar Kedonganan. Mau yang cepat dan tinggal duduk manis, memang bukan di sini tempatnya. Oh iya fams, lokasi pasar Kedonganan ini juga nggak jauh dari Bandara Ngurah Rai. Kurang lebih 10 menitan aja nih, sampai kok. Lagi ngapain sih? Kok serius amat? Bagi mencari sebongkah berlian. Beginilah cara menyortir butiran garam-garam ini, fams. Ngapain juga sih garam disortir segala? Paling-paling rasanya juga tetap asin. Wait, jangan anggap remeh, fams. Justru garam yang disortir dan berbentuk piramid inilah yang paling mahal di dunia. Wadadidaw, Indonesia mendunia nih. Pernah kebayang gak, fams? Kalau harga garam piramid ini mencapai Rp5.000 per butir. Kalau satu sendok makan, kira-kira jadi berapa tuh harganya? Ya, kalian hitung aja sendiri deh. Kalau dihitung-hitung sih, jualan garam ini bisa jadi mendadak sultan nih. Namanya garam piramid, fams. Jelas banget ya, kalau garam ini emang berbentuk piramida berukuran minimalis. Unik banget deh. Kalau kalian ingin melihat produksi garam piramid ini, datang aja ke Jalan Bembeng, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Kelompok usaha ini sudah ada sejak tahun 2007 loh. Garam unik ini gak cuma dijual di dalam negeri aja, tapi sudah ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Dalam sebulan, pembuatan garam piramid ini bisa menghasilkan setidaknya 200 kg, fams. Garam ini juga memiliki beberapa kategori, dimulai dari kategori garam piramida kecil atau snow salt, yaitu garam yang tidak terbentuk meski sudah masuk proses kristalisasi. Kemudian piramid 2 atau disebut dash, dengan pembentukan garam tidak sempurna, seperti berbentuk kotak-kotak, butiran, dan lainnya. Selanjutnya, garam piramid 1 dengan bentuk sempurna, tapi memiliki ukiran kecil. Dan terakhir, garam piramid super dengan bentuk sempurna dan ukuran yang besar, fams. Nah, garam kualitas super inilah yang harganya mahal banget. Pembuatan garam piramid ini hanya dilakukan saat musim kemarau aja, fams. Cara bikinnya nggak sembarangan. Garam piramid ini harus melalui berbagai tahapan. Proses pembentukannya terjadi secara alamiah, yaitu pengkristalan dengan mengandalkan suhu panas matahari. Berbeda dengan garam pada umumnya yang mengandalkan air laut saja. Pembuatan garam piramid berasal dari garam yang sudah terbentuk. Air laut kan tidak mungkin ya 100% kandungan garamnya, pasti masih kebanyakan air ya otomatis ya. Nah, nanti garam yang sudah jadi saya harus dilarutkan karena dia sudah kandungan garamnya pasti sudah lebih banyak ya. Kalau air laut kan beda, dia masih ada air tawarnya, jadinya tidak bisa terbentuk gitu. Garam yang sudah dikumpulkan ini kemudian disiram dengan air bersih. Aduk beberapa saat sampai garam larut, fams. Setelah itu, saring garam untuk membuang kotoran yang masih ada. Lanjut, masukkan larutan garam ke dalam cetakan khusus. Dalam sehari, setidaknya ada setengah ton garam biasa yang diolah, fams. Dalam satu cetakan, setidaknya bisa menampung 40 liter larutan garam. Jemur deh, selama 3 hari sampai garam piramid terbentuk dengan sendirinya. Untuk membuat garam piramid, dibutuhkan suhu minimal 50 derajat Celcius, fams. Oh iya, proses pembentukan garam piramid ini mengandalkan rumah kaca atau greenhouse agar suhu ruangan tetap terjaga. Karena prosesnya ini kan selama 3 hari ya, dari tahap awal proses nanti kita jemur, itu minimal 50 derajat Pak ya, baru dia bisa terbentuk ya. Nah, dalam 3 hari itu, contohnya 1 hari penuh, bagus cuacanya, dia mulai terbentuk dari kecil, besoknya lagi membesar. Nah, dalam 2 hari lagi, contohnya ada mendung, dia nanti tidak terbentuk dia. Dia jadinya bentuknya macam-macam, ada kotak, ada lempengan gitu. Makanya dalam 3 hari itu harus penuh matahari gitu ya. Fams, olahan garam piramid ini dalam dunia kuliner sering dijadikan sebagai garnish makanan. Selain itu, garam piramid juga kerap dilibatkan dalam dunia spa dan kecantikan. Larutan garam yang sudah mulai mengeras tinggal disortir, fams, untuk memilih garam piramid sesuai dengan kategori yang ditentukan.
Khusus untuk garam piramid super ini juga dilakukan treatment khusus. Para pekerja akan memisahkan garam piramid yang terbentuk sempurna dengan ukuran yang lebih besar untuk dikemas. Tingkat asin garam piramid ini sangat pas, tidak terlalu asin dan tidak meninggalkan rasa di lidah. Rasa garam inilah yang membuat garam ini terbilang spesial. Di pasar luar negeri, garam piramid kelas 1 aja dibanderol sekitar Rp350.000 per kilogramnya. Peminatnya dari Jepang, Amerika, dan Spanyol. Beuh, Indonesia mendunia. Salut deh! Wah, gak terasa ya. Udah jam 6 pagi aja nih. Yang mau aktivitas rutin, semoga hari ini sukses ya semua urusannya. Amin. Akhirnya, saya Joe Ricci dan seluruh tim Rekam Indonesia undur diri. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Jangan lupa nih, Rekam Indonesia sekarang mulainya lebih awal fans. Dari jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Jadi, jangan sampai telat ya. Hehehe.